Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hima Bio Apide bersama saya Rinta Dita Karini, perwakilan dari anggota DMP dan dari Biologi Angkatan 2019. Hari ini kita sudah bersama dosen kita tercinta, Bapak Krisdianto, dosen ekologi dari Prodi Biologi. Apa kabar Bapak? Baik, Selamat pagi Pak. Oke, pagi. jadi kita mungkin langsung aja Pak. Jadi karena podcast kita kali ini bertopik new normal, apakah Indonesia sudah siap? Jadi menurut Bapak sendiri sebagai dosen, apakah Indonesia memang sudah siap dan apakah new normal ini adalah jalan yang efektif untuk Indonesia, Pak? New normal itu kan terminologi ya. Terminologi yang kita samakan dengan banyak negara yang menggunakan istilah yang sama. Definisinya juga kita buat suasananya hampir sama. Tetapi tentu saja punya karakter yang berbeda. Karena ini menyangkut perilaku banyak orang, dalam konteks ini adalah multination ya. Jadi banyak bangsa yang terlibat tentunya pasti rasanya beda-beda. Nah, kalau kesiapannya yang ditanyakan, pasti banyak menimbulkan perdebatan atau debatable ya, bisa diperdebatkan siap atau tidak gitu. Cuma mungkin yang harus digarisbawahi adalah tahapan ini harus kita ambil. Tahapan yang disebut dengan new normal itu harus diambil. Cuma kita memaknai isinya, bungkusannya sama, tapi isinya sama nggak dengan di tempat lain. Nah ini yang jadi persoalan. Contoh kasus misalnya, kalau new normal di tempat lain sudah lebih bisa aman, karena penduduknya jumlahnya sedikit, tidak terlalu susah untuk menerapkan social distancing. Ditambah dengan kesadarannya yang tinggi, kemudian tingkat pendidikan yang tinggi juga mampu menjelaskan dengan mudah. Tetapi di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, social distancing itu tidak pernah ada konsepnya, malah di tempat kita itu kita harus berkumpul-kumpul. Nah, merubah menjadi berjarak ini tidak mudah, perlu kesadaran. Nah, ini yang sebenarnya kita cari kondisinya. Sebenarnya isi dari new normal adalah yang lebih penting itu terkait dengan keseimbangan baru. Jadi setiap kali ada perubahan baik itu korbannya yang meningkat, selalu terjadi ketidakstabilan untuk sementara waktu, untuk waktu yang sedikit, kemudian nanti akan diseimbangkan lagi. Baik dengan penambahan obatnya, penambahan fasilitas, itu kan untuk mengimbangi kenaikan korban. Nanti kalau sudah fasilitasnya banyak, tiba-tiba dampak dari serangan COVID-nya menurun, lalu diperkecil lagi. Jadi keseimbangan ini terus berjalan. Sampai satu saat nanti ada titik di mana penambahan korban dari COVID itu tidak bertambah lagi. Nah, itu mungkin yang kita sebut dengan kondisi yang stabil untuk sementara waktu. Diharapkan nanti ya turun tentunya ya, korbannya tidak akan banyak lagi, sehingga seperti semula. Tetapi memang secara teoritis itu tidak serta-merta setelah naik sampai puncak kemudian turun. Akan ada fase turun kemudian naik lagi yang disebut dengan fase dancing itu ya, dancing phase atau bumpy phase. Kalau kita ambil contoh seperti jalan itu ada gundukan-gundukan baru. Nah, justru perjuangan berikutnya itu adalah menahan supaya kenaikan itu tidak sampai menimbulkan ketidakstabilan yang kita tidak bisa atasi. Kemudian nanti setelah penurunan diharapkan tidak meningkat lagi. Ini yang kita terus perjuangkan sehingga kita memerlukan waktu. Jadi kalau yang ditanyakan apakah Indonesia siap atau tidak siap, kita harus berkata harus siap itu. Gitu. Karena memang faktanya kita dihadapkan pada situasi itu. Karena kita tadi sudah membahas tentang keefektifan dan kesiapan untuk Indonesia sendiri menuju new normal, sepertinya teman-teman podcast Hima Bio APD ini masih penasaran, Pak, dengan apa sih new normal ini sebenarnya? Tentunya menurut pandangan Bapak nih sebagai dosen. Silakan, Pak. Oke, baik. Dalam konteks mahasiswa ya, jadi diperkecil skopnya. Jadi isi dari new normal itu sebenarnya adalah suasana atau fase atau kondisi yang kita setting. Jadi ini memang harus kita setting setelah kita menghadapi musibah yang besar dan panjang kemarin, kita harus setting untuk bisa recovery. Recovery untuk bisa bangkit kembali kita harus mengatur. Jadi new normal itu adalah suatu kondisi normal yang baru yang tidak sama dengan kita yang lalu. Itu konteksnya sebenarnya. Nah, antara lain yang paling mudah, kalau waktu yang lalu yang disebut normal itu ada ya
ya kita paling tidak bisa berteman-teman. Kalau dunia mahasiswa seperti itu, bisa berkawan-kawan ke sana kemari. Karena memang itu kita stimulasi agar mahasiswa itu bisa aktif. Nah, aktif yang berikutnya ini tidak bisa dengan aktif bebas dalam arti bisa berteman, berdekatan, dan sebagainya, diskusi, kerja bareng satu meja tanpa jarak yang bermakna. Nah, itu nggak bisa lagi. Kita harus setting. Contohnya nanti kalau kita kuliah, bangku di tempat kita itu kan tidak berjarak tuh. Antara yang satu dengan yang lain tidak berjarak. Nah, sekarang kalau akan kuliah berikutnya, itu harus diatur berjarak. Padahal ruangan kita itu tidak cukup. Jadi, kalau perhitungan saya secara matematis, separuh mahasiswa kita itu harus kuliahnya di lain hari. Mungkin contoh kasusnya kalau di kepala saya paling sederhana rumusnya adalah yang nomor ganjil kuliah duluan, sehingga kita dapat separuh saja mahasiswanya di dalam kelas itu. Kita kasih satu bangku kosong, syukur-syukur kalau bisa jaraknya 1 meter minimal. Nah, kemudian nanti mahasiswa yang nomor induk mahasiswanya itu genap, akan kuliah bareng yang genap gitu. Jadi bergantian, itu regulasinya akan mengarah seperti itu, atau pengaturannya akan kita coba semacam itu. Itu untuk yang paling dekat untuk mahasiswa. Ini terkait dengan perkuliahan. Terus bagaimana ke depannya? Bagaimana kalau mahasiswa lulus dan lain-lain? COVID tidak akan pernah habis, COVID akan terus berkembang. Tetapi ke depan kita harapkan nanti ada vaksinnya, sehingga risiko tertular penyakitnya atau risiko penderitaan karena penyakitnya itu bisa lebih kecil, semacam itu. Nah, kalau saat ini karena belum ada vaksinnya, maka kita harus lebih berjuang lagi untuk menghindari itu. Saya kira itu yang kita lihat di mahasiswa. Jadi mahasiswa mengalami kesukaran, kenapa? Karena dia harus mengubah perilaku. Perilaku mahasiswa nanti yang menjadi hambatan. Kalau orang biologi bicara tentang penyebab penyakitnya, virus itu tidak terlalu susah untuk dipahami. Tapi yang paling susah adalah merubah perilaku untuk beradaptasi menghadapi virusnya. Nah, ini yang harus diajari ke semua pihak. Antara lain juga seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau di dalam kondisi normal sebelumnya, kita kumpul saja bersama, kita kemudian diskusikan di dalam kelas. Nah, sekarang kita tidak bisa seperti itu lagi. Ya, Bapak. Jadi, new normal ini cenderung ke arah recovery-nya ya, Pak, untuk menjadi bahwa kondisinya tidak sama dengan yang lalu lagi, kita perlu mengatur ulang kegiatan kita, khususnya mahasiswa. Kemudian kita juga sempat dengar ya Pak tentang herd immunity yang di media sosial lebih tepatnya Pak sangat gencar itu dibahas. Kemudian katanya new normal ini sama dengan herd immunity, immunity sama dengan new normal. Sebenarnya apa konsep perbedaan antara new normal dan herd immunity? Karena saya yakin konsepnya itu berbeda Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Silakan Bapak. Ya, sebenarnya berbeda sekali dalam pengertian awalnya. Jadi herd immunity itu kan lahirnya di barat ya. Dasarnya dipercayakan pada kemampuan antibodi masing-masing orang. Jadi siapa yang nggak kuat, ya dia akan sakit. Jadi kita tidak usah disuntik, nggak ada treatment apa-apa. Nanti yang nggak sakit, itu adalah yang menang. Ini mengambil konsep evolusi. Jadi siapa yang kuat adalah yang akan bertahan. Nah, tentunya di negara-negara yang berajaskan atau ada semangat keagamannya, ini tidak cocok untuk diambil semacam itu. Jadi perlu diusahakan, nggak bisa dilepaskan seperti itu saja gitu. Tapi kalau di alam seperti itu, kita nggak mungkin mengobatin seluruh atau memvaksin seluruh rakyat Indonesia dalam waktu yang singkat gitu. Jadi dilepas saja, siapa yang kuat nanti dia akan bertahan, sementara yang tidak kuat dia akan hilang. Gitu, bisa meninggal atau nanti diobati oleh yang kuat karena vaksinnya bisa dibuat, mestinya begitu. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan di sini dengan bahasa itu. Kemudian kalau diimplikasikan atau disesuaikan dengan new normal, maksudnya beda. Walaupun mungkin nanti ada kesamaan. Contohnya begini, maksudnya new normal itu adalah secara praktis nanti kalau sudah selesai ini, maksudnya sudah ada PSBB dan lain-lain, kita sudah nggak bisa menahan lagi kan. Anda boleh tuh beraktivitas, tetapi tetap dijaga itu. Tetap dijaga syarat-syaratnya. Antara lain ya social distancing itu syarat pertama itu. Yang paling gampang nggak usah beli-beli obat pokoknya, karena kita sudah paham bahwa penyebab penyakit ini penularannya melewati droplet. Bisa dalam bentuk ludah, air mata, atau kemudian kita pilek dan lain-lain.
Nah, itu kan nggak mungkin kalau berjarak 5 meter ya. Jadi gampang aja mengaturnya, tinggal ditutup aja mukanya, kan semacam itu. Nah, itu yang karena organ targetnya itu mata, hidung, dan mulut, kan tinggal tutup wajahnya. Kalau yang lain nggak ada masalah kan. Nanti dicuci kan begitu. Yang rentan sekali cuma di wajah itu aja. Sebenarnya andai saja kita tidak terlalu rumit berpikirnya, kita tinggal bikin masker saja. Masker yang transparan. Semacam topeng lah begitu. Nah, kita tutupkan ke wajah kita kan begitu, selesai masalahnya sebenarnya. Jadi nggak ada istilah itu dicampur adukan dengan herd immunity dan sebagainya. Nah, kalau orang mengait-ngaitkan, mencari-cari prinsip dan lainnya, iya. Nanti kalau misalnya sudah diberitahu tetap saja bergerombol masuk ke pasar, nggak ada jarak lagi. Nah, akhirnya kan di pasar siapa yang kuat akan bertahan, yang tidak kuat sakit. Gitu. Jadi itu pemahamannya. Tapi kan pemerintah sudah menyiapkan rumah sakitnya, menyiapkan dokternya, dan lain-lain. Kalau semangatnya herd immunity, itu nggak akan disiapin. Ya sudah, kalau nggak kuat, say goodbye aja. Oke, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman jangan sampai salah lagi ya, herd immunity dan new normal itu perbedaan yang sangat berbeda, hal yang sangat berbeda maksud saya. Kalau herd immunity tadi, siapa kuat, dia menang ya kan, kembali lagi ke teori evolusi. Kemudian kalau new normal tadi lebih sesuatu yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang kita harus lakukan ya social distancing seperti kata Bapak tadi. Kemudian Bapak kita beralih ke subtopik berikutnya yaitu dampak positif dan negatif terhadap Indonesia nantinya dari new normal ini. Karena kan kita sudah menuju TW ya kan Pak ke new normal untuk salah satu langkah biar kita nanti ke depannya tidak bingung gitu Pak. Silakan Pak. Ya, sebenarnya ininya new normal itu atau kejadian COVID tidak ditujukan untuk membuat situasi semacam ini ya. Jadi ini sebenarnya respons dari kita semua, dari alam juga terhadap adanya pandemik. Gitu. Antara lain, akibat dari COVID itu kemudian terjadilah perubahan cara kita berkomunikasi, yang awalnya komunikasinya itu kita harus bertemu. Kita kalau bertemu seorang teman atau orang yang lebih tua, kita bersalaman, kemudian kita berpelukan sedikit untuk menghormati sebagai teman atau sebagai orang tua. Nah, dengan adanya new normal ini kan secara resmi cara-cara semacam itu dihilangkan. Maka tergantung dari yang melihat. Kalau di Indonesia, di tempat kita, cara yang semacam itu hilang, cara berpelukan hilang, cara mencium tangan hilang, itu bisa dianggap negatif. Tergantung kacamata kita seperti apa, perspektif kita seperti apa. Tetapi kalau kita berada di luar negeri atau orang Indonesia berada di luar negeri, di Prancis misalnya, masyarakat Prancis itu terbiasa laki-laki dengan perempuan kalau bertemu dia berpelukan, berciuman. Nah, jangan-jangan orang Indonesia bilang, oh positif ini gitu. Dengan adanya COVID tidak terjadi lagi berpelukan, berciuman bibir, itu tidak terjadi gitu. Jadi itu relatif sebenarnya. Untung rugi itu di mana melihatnya begitu. Jadi kalau di Indonesia semacam itu. Jadi di Indonesia kita tidak bisa lagi sekarang dengan bebas sholat berjamaah. Nah, otomatis itu kita pandang sebagai hal yang negatif. Karena syaratnya sholat itu kan harus berdekatan, malah kita rapat bahu itu. Nah, itu bisa kita anggap negatif. Nah, sehingga kita pun mengharapkan ke depannya nanti jangan sampai seperti itulah. Artinya COVID-nya hilang lah supaya kita bisa lagi SAP-nya itu benar, rapat bahu kan semacam itu, supaya kita nggak ada berjarak jauh dan sebagainya. Kalau SAP-nya kosong nanti diisi jin dan lain-lain. Nah, itu tidak semacam itu. Hal-hal yang lain juga yang kita bisa rasakan dalam skala yang lebih besar. Sekarang kita dengan mudah kan semua pertemuan sekarang difasilitasi dengan sistem komunikasi jarak jauh ya. Ada mahasiswa saya yang rumahnya itu di tepi Sungai Barito di Buntok sana, dia bisa mendengarkan, bisa konsultasi dengan saya di sini dengan mudah tanpa harus dia buang uang atau menghabiskan waktu 10 jam dari Banjarbaru menuju Buntok atau dari Buntok ke Banjarbaru untuk berkonsultasi dan untuk pulang ke rumahnya. Cukup dia naik di atas pohon saja karena sinyal juga masih belum bagus gitu. Nah, itu ada yang terjadi semacam itu. Tapi nggak apa-apa, itu juga harus itu yang bagus.
Banyak orang yang menginterpretasikan macam-macam dari sudut pandangnya, melihat ini positif atau negatif. Tapi ini adalah sebuah sejarah kehidupan. Dan dia seperti itu berjalannya gitu. Jadi kita yang penting bagi mahasiswa saya itu adalah membangun kesadaran bahwa ini adalah realistik yang kita hadapi. Nah, terus kita harus punya strategi menghadapinya seperti apa, semacam itu. Teman-teman yang awalnya tidak rajin atau tidak tahu dengan sistem bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana berinternet ria, nah itu sekarang harus belajar karena memang komunikasinya sudah semacam ini. Kalau dari dunia sains, ya banyak keuntungannya. Sekarang misalnya penerbit-penerbit besar itu, dia malah membagi buku aja nih, baca nih bukunya gratis sekian selama masa COVID gitu. Banyak, saya malah dapat banyak jurnal, banyak dapat buku gitu. Yang awalnya pelit bener tuh, nggak bisa lihat judulnya aja, abstraknya aja susah untuk dilihat gitu. Sekarang mereka bagi. Gitu. Ya, semacam itu. Jadi ada untung ruginya. Itu relatif bagaimana kita menyikapinya. Kemudian lagi masalah dunia kerja. Dengan model elektronik yang berkembang sekarang, kalian kan nggak susah menciptakan kerja, karena kerja itu adalah hubungan kalian dengan klien yang memerlukan layanan. Gitu. Kalian mudah sekali, misalnya aja kalian mau berjualan. Kalau kemarin tidak ada model semacam sekarang, kalau toh misalnya juga ada, sistem elektronik sudah ada, tetapi kondisinya tidak mendukung percepatan penggunaannya. Contoh, misalnya kalau saya mau membeli makanan, ya udah saya tinggal pakai mobil, berangkat ke warung atau ke restoran beli makanannya. Seandainya COVID tidak ada, ya udah berjalan begitu. Saya setiap hari ke warung aja beli makanan. Tapi sekarang dengan adanya COVID, itu menjadi tidak bisa lakukan sehingga saya harus mencari jalan. Sekarang ada sistem delivery. Jadi tinggal telepon atau misalnya pesan saja, makanannya sudah bisa datang sendiri. Lebih efisien menurut saya gitu. Mahasiswa saya juga bisa seperti itu. Nggak perlu bikin toko, bisa berjualan kan, macam-macam, mulai kalau komoditinya atau misalnya jasa yang ingin dijual kan macam-macam, bisa tergantung kepandaian mereka mencari kliennya seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya kreativitas itu harus timbul di sana. Kalau selama ini kan kita selalu face to face, kalau ingin mendapatkan sesuatu harus dengan adanya kondisi yang mendesak seperti sekarang, itu tidak harus kita lakukan semacam itu. Malah lebih mudah. Saya kalau mau pesan satu makanan yang ada di kandangan, saya tinggal telepon, kemudian pakai WA saja sudah bisa. Saya bisa dapat gambaran minimal fotonya. Mungkin satu-satunya handicap adalah rasanya kali ya, yang harus masih tetap jadi pertanyaan. Ini rasanya enak nggak sih itu, fotonya bagus gitu. Jadi kalau dulu harus cari warungnya, untuk dapat makanan yang bagus, kalau sekarang cuma lihat fotonya. Telepon hari ini, besok lamang dari kandangan sudah bisa dapat sampai sini. Hari ini telepon, hari ini kirim WA, besok ikannya sudah dikirim dari Amuntai, dikirim dari Kota Baru. Nah, jauh lebih mudah tentunya ya, kalau mau lihat sampai ke sana. Kalau masih tidak terima juga dengan kondisi ini, memang berat nanti melewatinya. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, sebenarnya dampak positif dan negatif ini tergantung dari mana kita memandang, seperti kata Bapak tadi ya. Kemudian ada juga Pak, sedikit singgungan untuk new normal ini. Apakah menjadi bumerang nantinya untuk Indonesia Pak? Tadinya mau menjadi lebih baik, malah jadi lebih buruk. Jadi kalau saya sih melihat new normal ini adalah bagian dari proses pilihan, memilih mau atau tidak gitu. Kita mengalami situasinya kemarin seperti itu. Kita mau memilih berbuat sesuatu atau kita diam-diam saja. Nanti kalau kita diam-diam saja, nanti kita dibilang menganut yang herd immunity itu. Biarin aja, kita nggak usah tahu nanti herd immunity itu. Nah, kan sebagian dari kita nggak mau semacam itu. Harus adalah servis dari negara ini terhadap warga negaranya. Ya sudah, ditolongin oleh negara kan, disiapin perawatannya, disiapin dokternya, dan itu tidak mudah. Negara juga sangat tertekan juga waktu itu kan, banyak sekali dokter kawan-kawan kita seprofesi, mahasiswa mungkin juga banyak itu yang termasuk gugur di dalam sistem itu juga. Artinya ini bukan main-main kan, memang faktanya semacam itu terjadi gitu. Kemudian setelah agak baik, sebenarnya pemerintah juga punya pilihan. Jangan dibikin new normal, biarin aja seperti sekarang ini, ditahan semuanya. Tapi kan ribut juga. Alasannya kita nggak bisa cari makan kan, nggak bisa cari makan. Sementara bantuan yang diberikan pemerintah hanya cukup untuk makan segitu saja kan gitu.
Ya, untuk bergembira ria, untuk servis keluarga dan lain-lain, itu nggak cukup dananya. Sehingga harus dibuka, dikombinasikan dengan istilah baru yang disebut dengan new normal tadi. Itu kan kondisi saja. Mau dinamain apapun juga bisa. Tapi fakta yang kita hadapi, musuhnya kan sama, penyebab penyakitnya sama yang itu juga gitu. Perlakuannya seperti itu. Nah, dalam kondisi semacam ini, yang harus kita bangun dengan baik adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dan jujur antara pemerintah dengan rakyatnya, kemudian kepatuhan juga dari masyarakat terhadap pimpinannya atau otoritas yang mengaturnya gitu, supaya tidak susah. Artinya yang bisa dibantu oleh masyarakat itu kalau dilarang untuk berkumpul-kumpul, ya kita memahami, jangan berkumpul-kumpul dulu. Nah, contoh-contoh yang tidak bagus dan kita temukan sebagai hal yang menjadi pertanyaan kita, contohnya pasar. Pasar itu kan contoh yang paling bagus untuk melihat orang tidak mematuhi social distancing. Nah, enggak tahu nanti kalau kita buka sekolah, contoh kita di kampus kita kan begitu di Banjarbaru. Kampus kita di Banjarbaru itu, penghuninya itu jumlahnya hampir 11.000. Ya, contoh kalau kita kembalikan ke MIPA saja. MIPA itu kan kurang lebih 1.000 lah, mendekati 1.000 lah gitu ya. Kalau kita pada nggak mau nurut kan, nanti begitu datang semua kan begitu, kita berkumpul-kumpul kan begitu. Nah, seandainya kita memahami, kemudian kita datangnya mengatur diri sendirilah, jangan juga diatur-atur. Siapa juga nanti yang mau mengatur, capek juga mengatur gitu. Kita nggak bisa bayar orang untuk mengatur kita kan. Penyakitnya kita tanggung sendiri, jadi kesadaran itu harus kita bangun sendiri. Kalau sudah Anda lihat antri, ya kita antri. Kalau masih panjang, masih bisa, kita antri. Kalau kita nggak bisa, ya kita bergilir. Jadi kesadaran itu harus timbul sendiri. Nah, ini yang nanti menjadi tantangan kita itu sebenarnya ke depan. Mau nggak kita memahami? Ya, saya kira itu. Iya, terima kasih Bapak. Jadi sekali lagi, bumerang bukan bumerang, itu tergantung dari mana kita memandang ya teman-teman. Ya, betul. Kemudian sayang sekali ini sudah subtopik pembahasan yang terakhir, Pak. Jadi tentang peran kita sebagai mahasiswa biologi untuk kondisi new normal ke depannya agar nanti tidak salah langkah, Pak. Ya, jadi begini. Pertama, manfaat yang sudah dimiliki oleh mahasiswa biologi tentunya ya. Semoga mau belajar dengan baik. Pertama, mahasiswa biologi itu tidak asing dengan penyebab penyakitnya karena sudah belajar. Jadi virus itu bagian dari pelajaran yang sudah dikenalkan, bahkan sudah dibahas banyak itu sebenarnya virus itu. Nah, tentunya orang yang sudah belajar harapannya adalah tidak lebih susah untuk menyadari. Kan yang lebih susah itu kan orang yang tidak mau sadar bahwa penyakit ini, bahwa virus itu lebih berbahaya, virulensinya tinggi dibandingkan dengan bakteri-bakteri biasa gitu. Karena bakteri itu mudah sekali, ada desinfektan, semua bakteri pasti menyerah. Nah, kalau virus belum tentu. Kemudian sifat-sifat atau karakter virusnya itu sendiri tidak mudah untuk bisa dipahami. Dan virus tidak bisa dilihat dengan mata, sehingga cara mengantisipasinya itu dengan hati-hati yang tinggi ya, dengan kehati-hatian yang tinggi gitu. Seandainya bisa dilihat dengan mata kan cukup dilihat-lihat, kalau nggak ada aman gitu ya. Ini virusnya karena nggak bisa dilihat, nggak bisa begitu cara berpikirnya. Kalau nanti diminta untuk menggunakan masker, pakailah maskernya. Jangan sampai ada yang ngomong mahasiswa dulu, oh nggak ada juga virusnya gitu. Seperti yang kita dengarkan gitu, nggak ada juga virusnya di sini. Nah, tentunya itu tidak perlu terucap oleh mahasiswa-mahasiswa biologi atau mahasiswa yang sudah belajar tentang virus gitu. Karena kesadarannya yang lebih tinggi, diharapkan mahasiswa biologi juga bisa menjadi agen perubahan dari yang biasanya masyarakat bebas, nggak mau dikasih masker, nggak mau dikasih seal, segala macam. Sekarang mau tidak mau kita harus pakai itu. Dan mahasiswa biologi adalah orang yang paling mudah untuk dicontoh gitu. Anggaplah kalau di masyarakat nanti ada anaknya yang nakal gitu, anak SD yang nakal, nggak mau pakai masker, terus ibunya ngomong, tuh seperti kakak yang di biologi itu, dia pakai masker tiap hari gitu. Nah, itu minimal semacam itu tuh. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang lebih jauh, lebih concern untuk meminimalisir, misalnya saja baik berbusana, kemudian juga beraktivitas, itu bisa memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Yang paling sederhana sekali, mungkin mahasiswa biologi bisa menjual hand sanitizer. Kelihatannya mudah, dan masyarakat tentu saja bisa juga, tapi tidak semua masyarakat itu paham juga. Nah, harapannya ke depan
ya mahasiswa biologi juga bisa menjadi contoh untuk itu. Saya kira itu yang paling bisa, yang paling gampang semacam itu. Nah, hal-hal lain tentu saja masih banyak kesempatan lain untuk membuat hal-hal yang lebih besar lagi. Kalau mahasiswanya bagus, pinter, dan kebetulan juga nanti bekerja di tempat yang anggaplah menangani tentang ini, bisa menjadi peneliti, ya tentunya menelitilah dengan baik. Ditelitilah COVID ini bisa dilumpuhkan dengan cara seperti apa. Misalnya penelitiannya tentang jamu, ya udah teliti aja. Atau misalnya ada tumbuhan yang bisa menjadi obat, ya udah, ada nggak? Jadi memang banyak. COVID juga menimbulkan peluang banyak untuk mahasiswa biologi, asal pandai melihat peluangnya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Jadi teman-teman mahasiswa biologi, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, kita peran sebagai mahasiswa biologi itu adalah menjadi agen perubahan, itu paling utama ya Pak, bukankah begitu Bapak? Ya. Entah itu menjadi contoh dari berbagai sektor, misalkan ketemu anak tadi, ya kan, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, dan sekali Bapak ini karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di podcast ini. Ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sangat mendalam untuk Bapak karena sudah bergabung di podcast Hima Bioapide pada kali ini. Mungkin Bapak ada sepatah kata untuk kita semua, Ya. wejangan-wejangan, himbauan-himbauannya Pak. Ya, tetap berhati-hati karena itu kuncinya. Tetap berhati-hati, kemudian sesuaikan diri, pandai-pandai menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dan tetap semangat. Ya. Saya kira itu kuncinya. Kuncinya semangat ya Pak, sama taat sama pemerintah yang sudah disiapkan pemerintah ini. Ya. Nah, jadi teman-teman podcast Hima Bioapide, dimanapun kalian berada, new normal itu bukan sesuatu yang harus membuat kita sedih, takut, cemas, panik, dan lain sebagainya. Namun adalah sesuatu yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita sendiri, bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik kalau ada kesadaran dan kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Bukankah begitu, Bapak? Ya. Mungkin podcast Hima Bioapide pada kali ini sampai di sini saja dulu, tapi jangan sedih, kami akan kembali dengan topik-topik, tema-tema yang lebih menarik. Bapak mungkin nanti kalau diminta untuk menjadi narasumber, bersedia lagi nggak Pak? Ya, insya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak untuk kehadirannya pada podcast kami hari ini. Saya akhiri aja, kalau misalkan dalam podcast ini saya ada beberapa kalimat yang mungkin menyinggung, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.